belajar ke Ahmad Dedat, hatam kitabnya. Laki-laki itu masih hidup sekarang. Muridnya itu bernama Zakir Naik. Paham? Mengerti? Lalu kemudian kitab, apa nama kitabnya tadi? Izharul Haq. Nama penulisnya tadi? Rahmatullah Al-Hindi. Diingat baik-baik karena ini nanti akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Rahmatullah Al-Hindi. Kalau dia dari India, Al-Hindi. Kalau dia dari Makkah, Al-Makki. Kalau dari Madinah, Al-Madani. Kalau dari Yaman, Al-Yamani. Kalau dari Irak, Al-Iraqi. Kalau dari Mesir, Al-Misri. Kalau dari Merangin, Al-Marangini. Rahmatullah Al-Hindi, karena dia berasal dari India. Dia tak bisa tinggal di India karena dia menang berdebat. Otaknya cerdas, setiap kali berdebat dia menang. Biasa orang kalau kalah otak, maka dia pakai otot. Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, berdebat, mereka kalah debat. Akhirnya mereka mengadu kepada Namrus penguasa. Dikumpulkan semua kayu, dibuat api unggun, harriquhu, bakar dia. Orang kalau kalah otak pasti pakai otot. Itu yang dialami oleh Rahmatullah Al-Hindi. Pemerintah Inggris yang ketika itu berkuasa di India menangkap Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Syekh Rahmatullah Al-Hindi lari ke Makkah Al-Mukarramah, mengajar di Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram muridnya banyak. Salah seorang murid ada seorang perempuan janda kaya, hartanya banyak, tanahnya luas. Perempuan itu bernama Saula. Siapa namanya? Saula. Perempuan ini mewakafkan tanahnya. Hai Syekh Rahmatullah Al-Hindi, ini tanahku, aku wakafkan, buatlah sekolah. Maka berdirilah sekolah di Makkah. Nama sekolahnya diambil dari nama perempuan itu. Itulah nama sekolahnya, Saulatiyah. Apa nama sekolahnya? Saulatiyah. Kalau kebetulan yang mendirikan sekolahnya Aisyah. Kalau kebetulan yang mendirikan sekolahnya Abdul Somad, Somadiyah. Kalau kebetulan yang mendirikan sekolahnya Ngatiemiyah. Kalau kebetulan yang mendirikan sekolah namanya Waitamiyah. Orangnya boleh mati meninggal dunia, tapi sekolahnya tetap kekal abadi. Saula mewakafkan tanahnya di Makkah, didirikan sekolah. Maka sekolah itu bernama Saulatiyah. Datanglah orang dari Indonesia, dari Nusantara, dari Sumatera belajar ke Makkah di Saulatiyah. Salah satu anak yang belajar di Saulatiyah itu namanya Syekh Mustafa Husain Al-Mandili. Mandili nama sukunya, sekarang jadi kabupaten di Sumatera Utara, Madinah. Bukan Madinah Munawwarah, Mandailing Natal. Siapa nama Syekh yang belajar di Saulatiyah tadi? Syekh Mustafa Husain. Syekh Mustafa Husain belajar di Makkah, belajar di Saulatiyah, belajar di Masjidil Haram. Setelah dia tamat, dia pulang ke Sumatera Utara, dia pulang ke Mandailing Natal, dia dirikan sekolah atas namanya. Kalau Saula jadi Saulatiyah, kalau Mustafa jadi Mustafawiyah. Lalu kemudian berdatanganlah orang dari seluruh Nusantara belajar di Mustafawiyah. Salah satunya datang dari Merangin. Itulah dia Ustadz Solihin. Paham? Mengerti? Bisa diulang cerita ini sekali lagi? Kalau tak ingat anakku, tulis. Al-ilmu saydun. Ilmu itu macam binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Tali pengikatnya mesti binatang yang sudah diburu diikat. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah.
ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Tapi yang menulis itu zaman saya dulu. Anak sekarang tak perlu menulis karena sudah diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi nanti kalau lupa cerita ini, tinggal tonton saja, ulang-ulang 2-3 kali. Tapi Pak Ustadz kami sudah cari di internet kok gak jumpa. Mudah aja tulis www.youtube.com. Setelah itu tulis di search bahasa Arabnya al-bahsu, mencari, tulis itu Ustadz Abdul Somad, enter, dapat, langsung ulang lagi. Oh, begitu ceritanya. Jadi kalian mesti tahu apa nama pesantren kalian. Depati Agung. Siapa pendiri dan mudirnya sekarang? Dari mana beliau belajar? Dari Mustafawiyah. Siapa pendiri Mustafawiyah? Syekh Mustafa Husain. Dari mana Syekh Mustafa belajar? Dari Saulatiyah. Siapa yang mendirikan Saulatiyah? Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Siapa yang punya tanah? Seorang perempuan kaya Saula. Dari mana Syekh Rahmatullah Al-Hindi? Dari India. Kenapa dia bisa datang ke Makkah? Karena berdebat dan menang terus perdebatan. Menjadi ulama berat, menjadi ahli debat berat, menjadi ustaz berat. Kalau kalian tak sanggup, biar aku aja. 900 anak sedang belajar di Depati Agung. Maka jangan ganggu mereka. Betul? Ada yang mengganggu kalian di sini? Ada yang mengganggu santri Depati Agung di sini? Tidak ada. Syekh Mustafa Husain punya senior, punya atasan, punya kakak kelas, tinggalnya di Jombang, Jawa Timur, sama-sama dari Masjidil Haram, sama-sama di Makkah. Namanya Mbah Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Hadratus Syekh Hashim Ash'ari pulang ke Jombang bersama Syekh Wahab Asmullah, bersama Mbah Bisri Sansuri, mendirikan lembaga besar bernama Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian Syekh Mustafa Husain, beliaulah yang membawa Nahdlatul Ulama ke Sumatera Utara menjadi mustasyar. Jadi nanti kalau ada orang yang bingung, kenapa topi anak-anak ini pakai topi Nahdlatul Ulama? Kenapa bisa datang ke Sumatera? Nama-nama ini berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Trilogi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah, fikih, tasawuf. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Siapa imamnya? Enaknya kalau kita pengajian ramai-ramai, beda kalau dia yang ditanya satu. Siapa nama imamnya? Tapi kalau ramai-ramai, kan suaranya banyak. Jadi kalau kita ingat, sebut. Kalau tak ingat, mulut kita tinggal gerak. Trilogi, akidah, fikih, tasawuf. Akidahnya Abul Hasan Al-Ash'ari. Fikihnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Maka itulah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Ustaz maksud mengganggu santri Depati Agung itu siapa? Ada datang kemari perampok bawa golok? Tak ada. Ada yang datang kemari pencuri ingin menyambi anak-anak gadis dari pesantren? Tak ada. Lalu yang Ustaz maksud orang nakal mengganggu santri ini siapa? Bapak sama emaknya. Anakmu sudah bagus belajar di sini, tidak dikutip SPP, tidak dikutip uang bangunan pendaftaran, hanya belajar saja. Awalnya mereka belajar di sini hanya untuk duafa, anak tak mampu, gratis.
Lalu kemudian berdatangan hamba Allah sampai 900, hampir 1000 orang yang tak percaya. Hitung satu-satu sendiri, 1, 2, 3, 4, 500, 600, 700, 800, 900. Maka biarkan anak kita ini belajar. Tadi Ustaz waktu berbisik-bisik dengan Ustaz Solihin, apa yang Ustaz tanya? Dari Merangin ke Purba berapa jam? Dari Merangin ke Purba Mustafawiyah, tempat Syekh Mustafa Hussein di Mandailing Natal, penyambungan dari Merangin ke sana berapa jam? Apa kata Ustaz Solihin? Berapa jam dari sana? 12 jam. Berangkat jam 4 subuh dari Merangin, jam 4 sore tenggelam matahari, baru sampai ke Mustafawiyah. Begitulah beliau susahnya dulu belajar, berangkat ke sana. Tapi hasilnya apa yang kita lihat sekarang? Berdiri pondok pesantren yang cantik, megah dan indah. Tadi begitu sampai saya tanya Ustadz Ican Dahrizal Dahlan, Direktur Travel Umroh Khairul Umam, jangan lupa berangkat umroh bersama Ustadz Somad. Travel Khairul Umam bulan Februari 2023. Itu iklannya. Saya tanya Ustadz Ican, mana pesantrennya Ustadz Ican? Ini bawa kayu aja keliling. Di bawah kata dia, rupanya turun ke bawah. Ternyata kata Ustadz, ada lagi bangunan di bawah. Ada bangunan di bawah. Berarti kita ini belum yang paling bawah lagi. Cantik indah. Insya Allah anak-anak belajar di pesantren di Pati Agung ini sehat-sehat kakinya. Kenapa? Naik turun. Sehat-sehat nafasnya. Kenapa? Hijau sekeliling, udaranya bersih, sehat otaknya. Kenapa? Karena di sini dia terserah mau pilih jurusan. Mau pilih baca kitab, silakan. Mau menghafal Quran, silakan. Mau dicampur dua-duanya, tak bisa. Tak bisa, karena otak kita terbatas. Baca Quran juga, kitab juga, belaga dia di dalam, error, hang. Anak saya ini Pak Ustadz mau ngapal Quran aja, ada program tahfiz Quran. Anak saya ini mau baca kitab saja Pak Ustadz, ada fikihnya. Dari yang paling kecil Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik ke atas Kifayatul Akhyar, naik ke atas I'anatul Talibin, naik ke atas Mahalli, naik ke atas, banyak kali pertanyaan bro. Tauhidnya dari mulai yang kecil Aqidatul Awam, naik ke atas Jala'ul Afham, Syarah Aqidatul Awam, naik ke atas Al-Husunul Hamidiyah, naik ke atas Ad-Dasuqi ala Ummil Barahim. Tapi semua kitab ini kitabku kuning. Kenapa disebut kitab kuning? Karena dicetak di Surabaya, kertasnya warna kuning. Sampai di Mesir, di Kairo, dicetak oleh Darussalam, dicetak oleh Darul Fikri Beirut, warnanya putih karena kertasnya mahal. Jadi kata orang tak ada kitab kuning di Mesir, ada, cuman kertasnya sudah jadi putih, seputih hatiku padamu. Bukan masalah warna kertasnya apa, yang dimaksud kitab kuning dalam bahasa Arab namanya kutubut turas. Apa namanya? Kutubut turas. Kitab-kitab klasik yang umurnya sudah ratusan tahun. Ada kitab namanya Al-Muwatta. Apa namanya? Al-Muwatta. Kitab itu ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Siapa namanya? Malik bin Anas, meninggalnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah tahun 179 Hijrah. Sekarang besok 1 Ramadan 1443 Hijrah. Kitab Muwatta ditulis Imam Malik, meninggal tahun 179 Hijrah. Kalau kitab Muwatta ditulis tahun 179 Hijrah, besok 1 Ramadan 1443 Hijrah, berapakah umur kitab Muwatta? Lebih 100.200 tahun yang lalu.
Lebih. 1 milenium, 1 abad, 100 tahun. 1 abad, 100 tahun. 1 milenium, 1000 tahun. Kitab Muwatta umurnya 1200 tahun. Tapi kalau diserahkan ke anak pesantren Depati Agung, mereka bisa baca apa tidak? Bisa. Kenapa mereka bisa baca? Karena mereka menguasai kitab kuning dari mulai bawah, matan al-ajurrumiyah, naik ke atas Kawakib Durriyah, naik ke atas Al-Imriti, naik ke atas 1000 bait Imam Malik, naik ke atas Alfiyah, Alfiyah 1000 bait, lalu kemudian disarah, maka naik ke atas. Itulah dia syarah dari 1000 bait Alfiyah yang ditulis oleh Imam Malik. Maka jadilah anak-anak kita penghafal yang luar biasa. Syarah Ibnu Aqil, Syarah Ibnu Aqil untuk memahami, karena ini tak ada dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris tak ada. This is Muhammadun. I'm walking with Muhammadun. I see Muhammadun. Muhammadun ini berubah apa tak berubah? Tidak. Tapi dalam bahasa Arab berubah apa tak berubah?